Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Dan kembali program Fokus Media hadir untuk Anda dan masih bersama saya Iqbal tentunya. Dan seperti biasanya hari ini kita akan membahas headline media massa dalam satu minggu ke belakang tentunya. Dan hari ini saya sudah bersama tiga pimpinan redaksi media massa maksud kami tentunya. Kita akan menyapa mereka tentunya. Yang pertama ada pimpinan redaksi dari Harian Pagi Linggau Pos, ada Bapak Endang Kusmadi. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah Pak ya. Dan selanjutnya ada pimpinan redaksi dari Harian Umum Musirawas Express, Bapak Dedi Karimajaya. Apa kabar Bapak? Luar biasa sekali. Dan yang ketiga ada redaktur pelaksana dari Harian Silampari, Bapak Elpan Juniardi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sangat baik sekali Iqbal. Luar biasa sekali. Nah, dan tentunya hari ini kita semua sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah, dan terus di rumah selama 1 jam kita akan membahas untuk headline media massa dalam satu minggu ke belakang. Baik, untuk bapak-bapak sekalian, tentunya hari ini saya akan bertanya ini mengenai berita-berita yang telah hit dalam 1 minggu ke belakang tentunya. Nah, belakangan ini tentunya banyak sekali berita mengenai pembegalan, termasuk berita supir angkot atau maksud kami supir taksi online yang dibegal dan kemudian juga jenazahnya dibuang. Nah, ini kalau menurut media ya bapak-bapak nih, ini bagaimana nih? Mungkin boleh dari Pak Endang Kusmadi duluan, silakan. Terima kasih. Jadi peristiwa begal ini sebenarnya bukan di Lubuk Linggau ya, tapi ini terjadinya di Palembang. Namun korbannya dibuang di Kecamatan Morolakitan, ini Kabupaten Musirawas. Sehingga ini juga menjadi trending topik bagi kita karena di Lubuk Linggau sendiri juga sudah ada taksi online ya. Jadi ini juga jadi atensi untuk jadi semacam kewaspadaan lah untuk teman-teman juga yang driver online untuk di Lubuk Linggau. Peristiwanya memang sudah cukup lama, sekitar hampir 2 minggu yang lalu, akhir Oktober. Jadi waktu ditemukan kondisinya sudah tidak utuh lagi, ini sudah jadi tulang belulang, dan kita ya dari pihak media, mungkin juga dari keluarga korban ya, kita mengucapkan terima kasih nih atas pengungkapan kasus yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan kan, karena dari sudah ada 3 kasus driver online ini semuanya sudah terungkap, walaupun untuk yang terbaru ini baru 1 tersangka yang ditangkap. Mungkin itu dulu. Baik, nah kalau itu tadi dari media Harian Pagi Linggau Pos. Kalau dari Harian Umum Murex nih, kalau boleh tahu ini gimana nih Pak pendapatnya Pak? Oke, baik, terima kasih Bung Iqbal. Berita mengenai pembegalan khususnya sopir taksi online atas nama Ki Agus Sofyan ini warga Palembang itu sudah tersiar di mana-mana sebenarnya kan, termasuk terutama di media online, termasuk juga media cetak yang ada di Sumatera Selatan, termasuk media lokal, karena tadi lokasi pembuangan mayatnya berada di Kabupaten Musirawas ya. Namun meski begitu pihak polisian dalam hal ini Polda Sumsel hingga detik ini belum memberikan keterangan ataupun rilis resmi karena masih dalam proses penyelidikan kasus. Namun sejauh ini juga polisi sudah bekerja keras dan berupaya mengungkap kasus ini dimulai dari laporan kejadian hilangnya Sofyan ini setelah menerima order katanya ya dari pelanggan yang juga sekaligus diduga pelaku sekitar akhir Oktober lalu kan. Artinya sudah sekitar 2 minggu polisi bekerja mengungkap kasus ini kan. Jadi adapun hasilnya daripada proses penyelidikan ini sudah mulai ada titik terang. 1 orang tadi dari 4 pelaku sudah berhasil ditangkap di desa Sungai Lanang, Rawas Ulu. Dan polisi juga berharap agar 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap ini segera menyerahkan dirinya kan, untuk mengorek dari keterangan pelaku yang tertangkap ini. Polisi pun sudah melakukan penyisiran kan ke lokasi di sejumlah titik di wilayah Karangdapo dan Muara Lakitan, informasinya seperti itu. Dan kabar terbaru kemarin
tim Polda Sumsel juga dibantu dengan Polres Mura dan Polsek Lakitan akhirnya berhasil menemukan jasad berupa tulang belulang yang diduga jasad korban. Selasa siang kemarin, lokasi penemuannya jasadnya berada di wilayah Kelurahan Lakitan, Kelurahan Malu Lakitan sekitar 3 meter dari Jalan Poros kalau salah di salah satu titik wilayah itu kan. Namun untuk memastikan temuan itu, polisi sedang membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkari kan di Palembang untuk dilakukan otopsi dan pemeriksaan DNA karena disesuaikan dengan DNA daripada keluarga korban, dan juga sesuai dengan himbauan Kapolda yang kita baca dari media-media regional kan, yang memberikan himbauan supaya masyarakat khususnya di Sumatera Selatan agar sama-sama menunggu hasil otopsi. Dan sejauh ini juga kami pun belum mendapat informasi lanjutannya. Bang Iqbal, terima kasih. Baik, nah jadi memang benar-benar untuk korban ini sendiri ini masih tahap identifikasi seperti itu, karena mengingat ini bukan lagi jasad yang utuh ya Pak ya? Iya. Waduh, 30. Nah, kalau menurut dari Pak Elvan Junardi dari Hanis Lampari ini bagaimana nih Pak? Mungkin kalau kita lihat dari maraknya pembegalan ini sendiri, ya kan? Jadi kalau dari media yang Bapak saat ini yang Bapak pimpin, untuk media yang Bapak, maksud kami untuk berita yang naik dari media Bapak, itu bagaimana beritanya? Ya, ini viral ya di Bumi Silampari, hampir 3 media lokal itu mengangkat pemberitaan kasus pembegalan taksi online ini ya. Dikarenakan salah satu tersangka diduga itu adalah orang Kabupaten Muratara yang juga merupakan bagian dari Silampari. Sehingga ini naik di permukaan. Kita angkat di media kita bahwasanya menelusuri kepalitan data, benar nggak sih orang ini orang Muratara, dan dugaannya benar dia pernah berdiam di Desa Batu Gajah, Kabupaten Muratara, Kecamatan Rupin. 10 tahun yang lalu ini kita gali, kata si kadesnya sendiri yang bilang pernah mendiami, namun sudah pindah ke Simpang Nebung bersama keluarganya, bahkan rumahnya pun sudah dijual di Desa Batu Gajah itu. Nah kita angkat, kita juga apresiasi ke pihak kades ya, pihak kades Batu Gajah sendiri yang mengapresiasi bahwasanya tidak mesti orang Batu Gajah aja kalau untuk melakukan perbuatan salah tetap dihukum kayak gitu kan. Dia mensupport itu, jadi dia mendukung pihak Polda Sumsel untuk mengungkap kasus ini karena sudah ada titik terang satu yang terungkap. Ya, mudah-mudahan selanjutnya kita berharap ada lagi pengungkapan tersangka-tersangka lainnya. Itu dari kita. Baik, terima kasih tentunya, dan itu tadi untuk berita-berita yang memang sudah naik cetak ya untuk dari media-media dari Bapak-Bapak sendiri tentunya, dan nampaknya semua sama ya beritanya juga, pemberitanya juga sama, tidak ada yang berbeda tentunya, dan kita juga mengucapkan tentunya belasungkawa kepada keluarga, pihak keluarga ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, ini pribadi nih ya, pendapat Bapak ini mengenai tentang maraknya pembegalan akhir-akhir ini ternyata. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan ada jeda pariwara, tentunya ada sesuatu yang akan lanjut, tentunya maksud kami ada sesuatu yang akan berjalan, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Fokus Media hanya di Selampari TV.